kesempatan saya latihan kesekian kalinya dengan adanya wanita cantik-cantik ya. Jadi semoga saja saya nggak lucu, tapi bisa memikat hatinya cewek-cewek yang ada di sana. Desi, jomblo Desi? Ya, ada yang belum kenal, mungkin ada yang juga sudah kenal sama saya kan. Nama saya itu Bayu Wirasatrioko. Saya sempat tanya ke orang tua saya kenapa nama saya itu Bayu Wirasatrioko gitu. Saya tanyakan ke bapak saya, Pak, kenapa sih Pak nama saya Bayu Wirasatrioko? Ternyata bapak saya itu ngefans sekali sama Wiro Sableng gitu. Jadi namanya Bayu Wirasatrioko. Ya mungkin teman-teman bingung ya apa hubungannya. Tapi ya itulah sejarahnya seperti itu. Tapi saya masih beruntung ya, it's okay gitu kan. Orang tua saya, bapak saya itu ngefans sekali sama Wiro Sableng. Saya nggak bisa bayangin kalau misalkan bapak saya itu ngefans sama Rhoma Irama. Mungkin nama saya bukan Bayu Wirasatrioko lagi ya, tapi bisa-bisa jadi Bayu Wirasantika. Repot gitu. Aroma saya alkohol, kasihan cewek yang sebelah saya ya. Terus kalau repotnya lagi kalau misalkan saya dikira anak haram gitu kan, karena beralkohol gitu kan. Ada bau-bau haramnya gitu. Ya, itu tadi ya. Saya sempat tanya ke orang tua saya, kenapa sih bapak itu ngefans sekali sama Wiro Sableng gitu? Anakku, Wiro Sableng itu adalah superhero yang menyediakan nomor panggilan darurat. Oh gitu. Oh gitu Pak ya? Iya. Kamu tahu 911 itu terinspirasi sama Wiro Sableng. Oh gitu ya. Terus saya mikir ya teman-teman, kalau misalkan serial Wiro Sableng itu ada sampai saat ini, mungkin tatonya bukan 212, tapi B32120. Karena Wiro Sableng punya BB gitu. Ya nggak ketawa pasti HP-nya HP Cina ini. Ya, hari gini pakai HP Cina, hari gini pakai HP Indonesia lo, Mito. Ciao, Mito. Sumitro. Ya, itu ya. Bapak saya itu mengharapkan saya untuk jadi polisi teman-teman. Oke gitu ya, polisi keren ya, ada Jackie Chan gitu. Oh, sia keren. Andy Lau. Semua itu sirna ketika saya lihat polisi Indonesia yang namanya Norman Kamaru teman-teman. Itu polisi apa kerjanya gini, cahaya. Kalau diperhatiin lama-lama, ini jorok ini teman-teman. Apain maksudnya dengan cahaya? Apain? Cahaya. Jorok ini. Dari bawah. Oh, dari bawah gini. Tadi masuk aja. Ya itu alasan saya kenapa saya nggak mau jadi polisi, karena ya itu. Saya bilang ke orang tua saya, Pak, saya nggak mau jadi polisi. Kenapa kamu mau jadi polisi? Mau jadi apa kamu nggak mau jadi polisi? Jadi Wiro Sableng nggak Pak? Masa jadi Wiro, jadi orang lah kan? Jadi orang. Emang kalau kuliah kamu bisa jadi apa nanti? Alasan kamu kenapa kuliah? Kalau kuliah itu keren Pak. Keren dari mananya? Ya keren daripada nggak kuliah Pak. Ya oke lah, orang tua saya mengizinkan saya untuk kuliah karena alasan saya keren. Dan kalau saya ingat-ingat masa lalu saya malu ya, karena alasan saya kuliah karena keren gitu. Mungkin jangan diikuti buat teman-teman. Ya. Jayus itu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus Bagus. saya akhirnya kuliah teman-teman, saya akhirnya kuliah teman-teman. Ternyata kuliah itu nggak sekeren, nggak seenak yang saya bayangkan. Di kuliah itu nggak ada yang ngingetin ya, beda kalau waktu kita sekolah. Setiap ganti pelajaran pasti ada bel, kring gitu kan, ganti pelajaran. Kalau kuliah nggak ada gitu. Dan saya pikir-pikir mungkin itulah penyebab kenapa saya kuliah nggak tepat waktu ya, karena itu nggak ada yang ngingetin gitu ya. Itu mungkin salah satunya. Terus di kuliah itu nggak adil banget gitu ya. Kalau zaman sekolah dulu kalau telat boleh masuk gitu, meskipun nanti kita nulis di guru BP gitu ya. Tapi di kuliah nggak boleh gitu. Anehnya lagi, misalkan dosen telat, dosen boleh masuk gitu. Nggak adil banget ya. Terus belum lagi kuliah itu juga membuat saya jomblo pada saat kuliah. Ya gimana nggak jomblo gitu ya? Setiap kelas ganti orang, setiap kelas ganti orang, setiap kelas ganti orang. Jangan-jangan mau cari cewek, cari homo aja susah gitu. Ya kan? Setiap selesai ganti orang lagi. Ya wajar gitu. Mungkin saya jomblo gitu ya. Bukan karena saya nggak berkualitas, tapi memang kuliah itu nggak mempersiapkan atau nggak menyediakan orang-orang seperti saya cari pacar. Itu alasan saya. Saya menyesal sekali kuliah.
Setelah itu saya lulus ya. Saya suka sekali sama hal yang berbau dengan desain ya. Hal yang berbau dengan desain. Kebetulan kan saya anak desain juga ya. Saya terinspirasi sama orang-orang yang pintar mendesain ya. Salah satunya saya ambil contoh adalah artis-artis Indonesia. Di Indonesia itu konsep desainnya keren-keren ya. Artis-artisnya luar biasa pintar. Kalau dari Syahrini, dia mengeluarkan konsep desain kaftan Syahrini gitu ya. Saya tahu alasannya pasti agar nanti ketika pakai baju itu dia jadi sesuatu gitu kan. Jadi sesuatu, terus ketika sudah jadi sesuatu barulah kita bilang alhamdulillah. Ada lagi artis yang menginspirasi saya itu adalah Ayu Ting Ting loh. Konsepnya juga keren. Apa namanya? Saya lupa. Gamis. Oh ya, Gamis Ayu Ting Ting. Gamis Ayu Ting Ting. Bayangkan ya, ada gitu Gamis Ayu Ting Ting. Dan saya tahu konsepnya dan alasan kenapa Ayu Ting Ting menggunakan konsep itu. Yaitu kan baju lebaran ya. Ya, siapa tahu itu kan waktu lebaran pakai baju Gamis Ayu Ting Ting. Yang pakai Gamis Ayu Ting Ting itu nggak kemana-mana gitu kan, di rumah. Gitu. Kalau mau ujung-ujung ada di rumah gitu kan. Dan karena dua orang itu saya terinspirasi untuk mendesain sebuah model busana baru, yaitu jilbab rainbow teman-teman. Saya yakin betul mbak-mbak di sini yang mungkin kurang cantik, kalau pakai baju itu pasti akan lebih cantik. Karena hanya baju itu yang bisa kasih efek pelangi di sekitar kepalanya. Keren kan ya? Kalau cowok juga boleh sih. Keren. Ya, selain suka desain, saya suka jalan-jalan ya teman-teman. Saya cuma mau cerita aja, kemarin saya di Jogja, itu kan Indonesia tuh banyak hal-hal yang bisa dijadikan oleh-oleh ya waktu kita pulang ke kampung halaman gitu, atau waktu kita pulang ke kota asal gitu. Di Jogja tuh saya suka sekali karena di sana ada bakpia gitu teman-teman. Saya suka bawa oleh-oleh bakpia. Terus kalau di Kediri itu juga ada tahu po ya, tahu po Kediri gitu. Saya juga sempat di Aceh gitu kan, karena di Aceh itu terkenal ganja, saya bawa ganja teman-teman. Saya bawa ganja ke teman-teman saya gitu. Ini friend, saya di Aceh. Woi, thank you man, thank you. Ini oleh dari Aceh ya, thank you. Terus, sorry itu bukan buat ganja, itu buat pengganti sayur bayam gitu. Itu tujuannya, mungkin itu adalah pengganti sayur bayam. Kan Aceh terkenal ganjanya ya. Kelihatannya nggak lucu. Oke. Nyampe nulis minta. Terus nggak masalah, nggak lucu, nggak masalah lagi. Terus ada lagi waktu saya di Solo gitu kan. Di Solo itu mungkin karena daerah Jawa ya, daerah Jawa kan terkenal sama keris gitu ya. Kita bisa bawa miniatur keris gitu kan. Dari Madura gitu kan, mungkin kita bisa bawa celurit miniatur gitu ya. Tapi ada daerah ketika kita membawa oleh-oleh kita nggak perlu ribet gitu. Kita cukup dengan membawa goyang. Kalau misalkan kita berwisata ke Kerawang, kita pasti bawa oleh-oleh goyang Kerawang teman-teman. Jadi gampang kalau misalkan kita ngasihkan oleh-olehnya gini, teman-teman, saya dari Kerawang, ini goreng buat kamu. Ini goyang buat kamu dari Kerawang ya. Oh ini goyang Kerawang ya? Iya, baiklah saya akan sebarkan ini teman-teman. Jadi enak ya, hemat, nggak perlu banyak uang gitu kan. Goyang Kerawang, mungkin bisa diabadikan. Ya itu, selamat malam, terima kasih.